sudah saya paparkan linknya gitu ya, atau nanti coba googling aja perbandingan ijazah, tapi pastikan dari sumber yang terpercaya ya, dari laman tadi itu ijazah.data.kemdikbud.id. Nah di sini yang bab 3 Bapak Ibu terkait dengan penerbitan transkrip nilai ijazah gitu ya. Nah ini di sini sudah sangat jelas gitu ya, menggunakan kertas A4 atau F4 Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini hanya dua jenis ini, berarti Bapak Ibu hanya dua jenis kertas ini yang boleh digunakan formatnya gitu ya, format ukurannya. Lalu kemudian di sini ketebalan kertasnya itu minimal 80 gram Bapak Ibu ya. Minimal ya, berarti sekolah kalau mau lebih tebal dari 80 gram ya mungkin kalau 80 gram terlalu tipis gitu ya, mungkin anggapannya nggak kayak ijazah kalau kata orang gitu ya, Berapa, Gun? nggak kayak ijazah, maka Bapak Ibu bisa menaikkan gramnya jadi 80, lalu kemudian 100 atau 120 dan seterusnya gitu. Disesuaikan dengan kemampuan ya Bapak Ibu ya, kemampuan sekolahnya gitu ya, atau printernya yang ada di sekolah. Lalu kemudian kertasnya itu warnanya putih Bapak Ibu ya, jadi jangan dipakai warna krem atau warna biru, merah ya. Itu karena sudah jadi ketentuan, jadi pakai warna putih. Nah, tapi memang di sini tidak dijelaskan ya jenis kertasnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya mau agak warna putih tapi bertekstur kayak pakai kertas Concord itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Bagian dari ini, tapi eh, minimal 80 gram gitu ya, jangan terlalu tipis. Lalu kemudian bahasanya tulis dalam bahasa Indonesia gitu ya. Lalu formatnya sudah ditetapkan ya. Nah, yang di lampiran Permendikbud nomor 58 format transkripnya gitu. Lalu terkait dengan tata cara penulisannya di sini sudah dijelaskan juga Bapak Ibu ya. Uh, apa namanya, khususnya terkait dengan nilai Bapak Ibu ya. Jadi nilainya itu ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan dua angka di belakang koma gitu ya. Jadi misalnya contohnya 72,50 gitu ya. Jadi dibulatkan dua angka di belakang koma. Lalu kemudian kalau ditanya eh, mapelnya bagaimana ya, mapelnya Bapak Ibu mengenerate sendiri mapelnya, disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah gitu ya. Jadi mapelnya nanti Bapak Ibu silakan menginput sendiri mapelnya dan nilainya gitu ya. Jadi tidak lagi ditentukan mapelnya apa saja gitu ya. Sebenarnya ini juga bagian dari apa namanya, hal positif kalau menurut saya ya. Kalau kita di SMK memandang ini hal positif karena Bapak Ibu bisa mengeksplorasi gitu ya transfer nilai ini gitu ya. Jadi nanti silakan bisa memasukkan mata pelajaran yang selama ini tuh nggak bisa dimasukin ya. Misalnya mata pelajaran pilihan ataupun mata pelajaran dasar-dasar program kalian. Lalu mata pelajaran konsentrasi kalian itu kan kalau di kurikulum kan itu dia masuk ke dalam satu mapel sendiri ya, tapi yang kami ketahui di beberapa sekolah itu di breakdown lagi ke beberapa mapel. Nah itu silakan sekolah bisa be, apa namanya be, eh, ber, melakukan modifikasi lah atau penyesuaian-penyesuaian gitu ya supaya tadi itu melakukan kesehatan, karena mungkin di industri ya itu butuh gitu ya, anak itu spesifikasinya apa sih gitu ya, belajar kejuruannya misalnya animasinya tuh apa sih ya. Kalau cuma gelonggongan konsentrasi kalian animasi kan nggak kelihatan tuh bisanya apa, tapi kalau kelihatan mapelnya kan bisa ketahuan, oh dia belajar 3 dimensi gitu ya, dia belajar modeling dan seterusnya. Tapi yang perlu sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu semua gitu ya, tolong perhatikan jangan sampai gitu ya transkrip nilainya terlalu banyak gitu sampai berlembar-lembar gitu ya, sehingga nanti ada potensi tercecer gitu ya. Ya. Jadi tolong dibuat transkrip nilai itu satu lembar tapi bisa cukup memuat substansi ya mata pelajaran tadi itu ya. Dan tolong diatur-atur bagaimana supaya mata pelajaran yang kira-kira dirasa ingin dicantumkan di dalam ijazah, di dalam transkrip nilai gitu ya, itu bisa diakomodir tapi juga tidak membuat tasnya tuh jadi banyak gitu ya, nanti tokoh tercecer gitu, bisa jadi 3 halaman gitu ya, itu nanti 2 halaman kalau hilang kan kasihan, yang simple tapi ya cukup untuk memuat mapel-mapel esensial yang dibutuhkan tadi itu ya, saya untuk kebutuhan industri dan seterusnya. Ini paling penting penjelasan yang terkait dengan transkrip nilai. Baik, makasih Pak Habib. Jadi ini sama juga sih Pak terkait dengan residu data juga. Ada Pak Wahyu Febrianto, SMK Islam Mas Lahiyah, ya, Ma'arif Badas Kediri.
ada 2 siswa di sekolah kami yang NISN-nya ganda dengan PKBM dan menjadi residu di manajemen ijazah. Tahapan apa saja yang perlu kami lakukan? Silakan Pak Hakim. Ya, yang pertama eh, antara NSN yang sudah diterbitkan jenjang sebelumnya dengan saat ini berbeda. Coba Ibu berkoordinasi atau enggak nanti kalau ini kan kasus ya, kasusnya seperti itu nanti harus kita pastikan apakah NISN di jenjang madrasah ini masih belum digunakan orang lain atau seperti apa. Kalau memang masih belum digunakan orang lain, nanti kami bisa melakukan merger atau update data yang ada di saat ini. Nah, nanti mungkin bisa dikirimkan NISN-nya di kolom chat atau di mana, bisa nggak dicatatkan biar nanti kami cek datanya. Kalau memang Pak Hendra nanti bisa dikirimkan saja ke saya datanya kalau memang terjadi seperti itu. Biar kami nanti cek datanya di mana, apakah memang sekolahnya itu belum siswanya itu belum yang NSN yang tercatat di ijazah tersebut belum digunakan orang lain, nanti bisa kita manfaatkan itu. Tetapi kalau memang sudah digunakan orang lain, otomatis harus menggunakan itu. Tinggal nanti surat keterangan dari sekolah ada kesalahan penulisan ijazah digunakan dengan versi yang terakhir seperti itu. Kalau ada siswa tercatat ganda tadi sudah saya sampaikan dan statusnya masih sama-sama aktif. Yang satu di PKBM, yang satu di SMK. Faktanya siswa tersebut ada di SMK. Nah, ini tinggal Bapak Ibu mengajukan kalau memang masih bisa dikoordinasikan dengan PKBM-nya atau masih bisa dikoordinasikan antar kepala sekolah, ini bisa disuruh dikeluarkan di dalam dapodiknya, Pak. Setelah itu sinkron. Normatifnya seperti itu. Ekosistemnya harusnya seperti itu. Tetapi kalau gandanya itu lintas provinsi maupun lintas kabupaten kota yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan koordinasi, ada di dalam menu verbal PD itu terkait dengan pengeluaran siswa ganda. Nah, ajukan lewat mekanisme itu dan lampirkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa menyatakan siswa tersebut memang ada di sekolah kami. Itu, Pak. Pak Hakim, terima kasih untuk penguatan informasinya, Pak. Kemudian kita ini lanjut ke... Pak, ini kita sampai jam berapa ya? Saya jam 12.30 ada Zoom lagi ya? Oh ya, mungkin Udah satu penanya lagi 12.15 nggak Pak ya, Pak ya? Ya. Satu penanya lagi, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Rusaida, SMKN 2 Banjarmasin. Untuk pengisian nilai pada transkrip nilai, nilainya yang di mana yang digunakan. Kemudian adakah ketentuan penulisan nilai seperti misalnya harus 2 angka di belakang koma. Ini seperti tadi sudah ya Pak Habib ya. Sudah terjawab. Atau mungkin ada penguatan lain dari Pak Habib terkait transkrip nilai dulu? Ya, Pak Indra, makasih. Ya, tadi ya sudah dijelaskan ya, tadi sudah ada bab khusus terkait dengan transkrip nilai ya, bahwa transkrip nilai dibuat oleh sekolah, ya, termasuk nanti manajemen mata pelajarannya juga nanti oleh sekolah. Kami hanya menyiapkan format, mencontohkan format ya yang ada di lampiran Permendikbud 58. Saya coba tapi sedikit menampilkan ya contoh arsip yang sudah dibuat oleh salah satu sekolah yang kami minta tolong ya. Sekaligus kita jadikan contoh gitu. Saya sudah izin dengan sekolahnya, Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini kurang lebih contoh format transkrip nilai yang dilakukan oleh SMK Negeri 37 Jakarta, Bapak Ibu. Jadi formatnya seperti ini gitu ya. Ada seperti yang di Permendikbud, dia ada nomornya, nomor ijazahnya, lalu kemudian nama satu pendidikan, NPSN, nama lengkap dan seterusnya ya, sampai program kalian dan program dari kaliannya itu dicantumkan gitu ya. Lalu kemudian di sini mata pelajarannya juga diinput sendiri oleh sekolah sesuai dengan mapel yang dipelajari di sekolah. Bapak Ibu, tapi ini bukan ketetapan Bapak Ibu ya, bukan peraturan ataupun ketetapan yang perlu diikuti gitu ya, karena di Permendikbud mendelegasikan bahwa transkrip nilainya itu sekolah gitu ya, dikembangkan sekolah sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Maka gitu ya, sebenarnya masih ada ruang-ruang yang bisa dieksplorasi oleh sekolah, misalnya di
tidak di mata pelajaran pilihan gitu ya. Mata pelajaran itu sebenarnya kan isinya itu mata pelajaran lain gitu. Misalnya matematika kalau misalnya misalnya kita punya minat untuk melanjutkan gitu ya, atau mata pelajaran bahasa asing gitu ya. Kalau misalnya kita mau punya minat melanjutkan ke luar negeri, Bapak Ibu. Jadi silakan bisa ditambahkan mata pelajaran pilihannya di breakdown lagi, misalnya itu 15 jadi 15A, 15B gitu ya. Untuk memberikan tadi itu pendetailan mata pelajaran apa yang dipelajari oleh siswa, atau misalnya di mata pelajaran konsentrasi kalian ya. Kalau di kurikulum mereka itu kan jadi satu mapel ya, di satu mapel gelonggongan. Itu Bapak Ibu di kebijakannya sekarang itu diberi tadi itu keleluasaan untuk men-breakdown lagi mapel-mapelnya menjadi lebih spesifik ya, sesuai dengan tadi itu kurikulum atau pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kalau buat kami ini adalah suatu hal positif ya, supaya tadi itu kita bisa bisa mencantumkan mata pelajaran yang selama ini nggak bisa kita cantumkan ya, karena di kelompok-kelompokan seperti ini ya. Dengan kebijakan ini memberi keleluasaan sekolah untuk menampilkan mapel-mapel tadi itu. Saya rasa ini Bapak Ibu ya, tadi tuh concernnya yang penting jangan terlalu jadi banyak halaman sehingga ada potensi tercecer gitu ya. Kalau tercecer itu nanti ada potensi ya rusak atau hilang atau bagaimana gitu ya. Jadi usahakan tersebenarnya itu satu lembar aja gitu ya, tapi cukup untuk memuat semua tadi itu kebutuhan mapel yang esensial gitu ya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, apakah penulisan transkrip nilai ini boleh digital ya, Pak, diketik gitu ya, atau pakai manual ya, Bapak Ibu silakan ya, senyamannya, tidak ada ketentuan apakah pakai tangan gitu ya ataupun pakai digital diketik